Selamat sore buat sahabat-sahabat di mana saja berada. Kita kembali lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara. Bagaimana teman-teman melihat, mendengar, dan menonton upload video saya pagi menjelang siang tadi, di mana saya ambil judul Karpet Merah Politiknya Mulyono. Namun di antara beberapa video itu saya ambil dan saya remix teman-teman ya, menjadi satu upload video yang mungkin bermanfaat buat kita semua, agar kita semakin berani dan semakin tetap menyalakan api kebenaran. Dan sore ini juga masih berlanjut. Oh iya teman-teman, saya dapat dari Kompas TV ya, katanya hari ini pemanggilan Saudara Rismond Sianipar setelah Bareskrim Polri menghentikan penyidikan ya, ketika ada laporan dari TPUA dan aktivis perihal tentang ijazah Pak Jokowi. Dan setelah dihentikan, Pak Jokowi langsung memberitahukan atau ya mungkin Kabareskrim akan memanggil beberapa orang nama sesuai dengan apa yang dilapor oleh Pak Jokowi beserta tim kuasa hukumnya, yaitu pencemaran nama baik. Sama halnya seperti cerita ini 7 tahun yang lalu teman-teman. Masih ada kaitan dengan upload video pertama saya tadi ya. Jadi kita lihat dulu Saudara Rismond yang saat ini sudah berada barangkali di sudah memenuhi panggilan ya. Jadi kita berikan aplaus, tetap semangat, dan kita berikan doa supaya api kebenaran tetap menyala. Ayo kita tonton videonya teman-teman. Saudara, setelah laporan terhadap tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA dihentikan, laporan polisi tentang dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Joko Widodo di Polda Metro Jaya terus berlanjut. Hari ini, polisi menjadwalkan pemeriksaan Rismond Sianipar sebagai saksi. Sejauh ini, polisi sudah memeriksa 29 saksi dalam kasus ijazah Jokowi. Polri telah menghentikan laporan TPUA setelah polisi mengumumkan uji lab for ijazah Jokowi. Nanti hari Senin, penyelidik akan mengambil keterangan dalam rangka klarifikasi terhadap saksi Saudara RS yang sebelumnya kemarin minta ditunda. Kemarin 29 ya, 29. Ini masih proses ini dulu. Jadi tahapannya tuh klarifikasi dulu Mas, dari pelapor, korban, barang bukti dicek lagi, nanti baru dari terlapor dalam lidik, tapi ada nama-nama yang sebutkan dalam peristiwa, kemudian dikumpulkan, dilakukan pendalaman juga, pengambilan keterangan terhadap ahli, pemeriksaan barang bukti, nanti baru gelar perkara. Selanjutnya, penyidik D juga mendapatkan yang terakhir di Kota Madia tanda tangan. Selamat pagi. Apakah Rismond dari informasi yang Anda dapatkan dikonfirmasi hadir hari ini dan apa saja yang ingin digali dari polisian? Pagi Mario dan saudara, bahwa memang nantinya Rismond Sianipar yang merupakan ahli digital forensik akan memenuhi panggilannya di Polda Metro Jaya. Hal tersebut dikonfirmasi setelah kami mencoba hubungi dari Rismond Sianipar, dan nantinya ia akan datang untuk memenuhi pemeriksaan diperkirakan pukul 10 waktu Indonesia Barat, tepatnya di Polda Metro Jaya. Dan selain itu juga memang dikatakan sebelumnya dari Polda Metro Jaya mengatakan bahwa sudah ada 29 saksi yang diperiksa atas laporan Jokowi terkait dengan tudingan ijazah palsu. Dan Rismond Sianipar sebelumnya memang tidak bisa menghadiri, dan hari ini merupakan hari pemeriksaan untuk Rismond Sianipar. Dan selain itu juga dikatakan hingga saat ini memang masih belum diketahui terkait apa yang akan disampaikan oleh Rismond Sianipar pada pemeriksaannya, dan nantinya kami akan menunggu terkait hasil tersebut. Selain itu juga memang sebelumnya dari Polri sendiri sudah menghentikan terkait dengan laporan TPUA yang setelah diumumkannya dari hasil uji lapor. Dan selain itu juga dikatakan bahwa dari Polda Metro Jaya memang hingga saat ini untuk tahapan
terkait dengan tudingan ijazah palsu Jokowi yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, dimulai dari verifikasi terlebih dahulu terkait dengan pelapor, kemudian juga dari korban, dan pengecekan barang bukti terlebih dahulu. Dan saat ini memang sudah masuk ke terhadap pengecekan atau verifikasi terhadap terlapor dan diambil keterangan terkait dengan para ahli. Dan selain itu nantinya jika memang memenuhi terkait dari barang bukti juga lalu akan dilakukan gelar perkara. Dan nantinya memang kita akan menunggu dari hasil yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya terkait dengan pemeriksaan Rizmon Sianipar pada pagi hari ini. Mario. Ya, terima kasih Eril Wiranata dan juga juru kamera Yanuar Ruslim atas laporannya. Kita tunggu terus update-nya. Selamat bertugas kembali. Saudara, Langsung ekspres kalau Pak Jokowi melapor. Jadi teman-teman, masing-masing sudah memberikan klarifikasi ya. Kemarin Dr. Tipa juga sudah, begitu juga Dr. Suryo, dan hari ini katanya Rizmon Sianipar. Coba kita lihat, nanti ada pemberitahuan berapa pertanyaan dan berapa jam. Karena kemarin ada 22 pertanyaan, hanya 2 jam. Atau 1 jam kali ya, kalau tidak salah. Pak Jokowi kemarin minta klarifikasi. Namun teman-teman, di sini kita hanya mengambil hikmah, apakah ini bakal terjadi seperti beberapa tahun yang lalu, ketika ada 2 orang yang dipenjara oleh karena pencemaran nama baik. Karena dalil yang sama yang ditujukan kepada beberapa orang ya, termasuk Rizmon, Dr. Tipa, dan Roy Suryo. Namun teman-teman, mereka tidak mau putus, artinya mereka tetap tegar untuk menegakkan kebenaran. Coba kita lihat di channel Mo1 TV ya, ketika ada 2 narasumber termasuk Roy Suryo dan Rizmon Sianipar, ketika kala itu dipertanyakan melalui dan ditampilkan oleh Mo1 TV channel. Sebentar teman-teman. Pemirsa, kasus ijazah Pak Jokowi masih menyisakan tanda tanya. Walaupun Barreskrim Polri sudah menstopkan proses penyidikan, tetapi remah-remah atau hal-hal yang masih diragukan terus bergulir, merasa ada hal yang janggal dari penstopan yang dilakukan oleh Barreskrim Polri dan juga data-data pendukung yang sampai saat ini belum cukup untuk melengkapi bahwa ijazah Pak Jokowi dinyatakan asli. Saat ini saya sudah bersama pejuang kebenaran ijazah Pak Jokowi. Selamat sore, ya, Pak Roy Suryo. Selamat sore. Selamat sore, Pak Rizmon. Ya. Terima kasih waktunya. Ini saya menyita waktu Pak Roy Suryo yang sebentar lagi mungkin akan berangkat ke tempat lain ya. Baik. Dan saya juga berterima kasih kepada Sentana TV yang sudah menyediakan tempat ya. Nah, Pak Roy, ini saya strike aja mengenai kasus ijazah ini. Pak Roy merasa dikriminalisasi dan juga melihat bahwa adanya undang-undang ITE yang mungkin dijeratkan ke Pak Roy dan teman-teman. Iya begini, sebenarnya tidak berlebihan kalau kami merasa dikriminalisasi. Saya, Dr. Resmo, Dr. Tifa, Pak Rizal Fadila, kemudian ada Bu Kurnia. Karena apa? Kami itu tujuan sebenarnya adalah menjawab keingintahuan masyarakat. Ya gitu. Jadi itu hak publik, hak masyarakat untuk tahu, right to know. Ya, bahwa ada sesuatu yang pantas untuk dipertanyakan. Karena indikasi-indikasinya sudah beredar semenjak beberapa tahun ini gitu ya. Mulai dari statement dia sendiri yang mengatakan IP-nya kurang dari 2, kemudian juga statement-statement yang tidak kemudian menemukan kebenaran hakiki ya. Misalnya apa? Misalnya ketika waktu tahun 2017 menghadirkan Pak Kasmujo dan ternyata itu seolah-olah itu benar-benar sebagai dosen bimbing skripsi dengan kalimat yang bolak-balik dan ternyata sekarang Pak Kasmujo juga mengaku kalau dia bukan dosen pembimbing skripsinya, bahkan juga dia sebenarnya secara tidak langsung mengatakan dia bukan dosen bimbing akademik karena mengaku kalau dia hanya asdos gitu ya. Dan berbagai temuan-temuan yang lain muncul ya, termasuk ada nama tanda tangan dosen pembimbing skripsi yang ternyata namanya tidak ditulis dengan benar ya, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, harusnya Sumitro tapi Sumitro, bahkan itu diprotes oleh atau diberikan keterangan oleh putrinya sendiri ya, Aida Granberry. Dan sampai pada saat ketika kami waktu itu menjadi expertise dari kasus ini, ketika ada laporan TPUA ke Jogja ya, kita sama-sama memegang buktinya. Dan adapun kabar terakhir bahwa Puslap 4 Badan Reserse Kriminal Polri itu sudah menyatakan bahwa hasil penyelidikan mereka bahwa itu adalah identik ya. Ini penting nih, identik bukan berarti otentik. Itu kita menyatakan bahwa
terus terang kami sedih ya lihat hasil dari Bareskrim hanya seperti itu. Ini sama-sama sedih nih, Pak Jokowi juga sedih. Loh, kalau saya sedihnya juga gini, sedih. harusnya Bareskrim itu sebagai sebuah lembaga yang di bawah Mabes Polri, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Badan Reserse Kriminal dan punya pusat laboratorium, hasilnya tidak hanya naratif segitu, dan bahkan hasilnya harusnya berani bilang otentik gitu ya. Berarti Pak Roy mau mengarahkan bahwa Bareskrim Polri ini diragukan hasil penyidikan. Iya, kemarin. karena apa yang mereka sampaikan tuh hanya naratif, hanya seperti puisi saja gitu, hanya seperti prosa, tidak menjelaskan apa, meskipun itu menampilkan beberapa gambar, tetapi gambar yang benar-benar ditunggu oleh masyarakat itu adalah ijazahnya. Ijazahnya yang aslinya atau yang aslinya, fotokopi? yang aslinya. Oke. Dan lucunya kan ketika press conference kemarin ditampilkan hanya fotokopinya, itu pun ya fotokopi terlipat gitu loh. Jadi artinya bekas lipatan. Buruk sekali. Teman-teman, sahabat subscriber saya, para penonton, para pemirsa di mana saja berada. Dr. Roy Suryo selalu menegaskan bahwasannya mereka itu bukan kehendak untuk menjadi tenar, tidak, tetapi ini untuk diketahui oleh para publik, masyarakat umumnya, agar kita tahu apakah memang selama ini telah terjadi pembohongan atau gimana. Terlihat ketika Bareskrim Polri menampilkan fotokopi ijazah Pak Jokowi dan mengatakan identik dan asli, dan seperti apa yang mereka berikan laporan sesuai dengan data-data tidak terbacakan. Jadi ketika saya juga melakukan ada 2 polling teman-teman ya, update terbaru ya, setelah ini 4 hari yang lalu, update terbaru setelah dilakukan penyelidikan perihal tentang ijazah milik Pak Jokowi dan menyatakan bahwa ijazah tersebut asli. Apakah Anda setuju dengan hasil yang dilakukan aparat kepolisian tersebut? Dari 3.100-an suara, 96% menjawab tidak setuju dan 2% menjawab setuju dan no comment 2%. Begitu juga saya melakukan polling juga ketika beberapa hari yang lalu Bareskrim Polri menampilkan backgroundnya ya, ijazah fotokopi yang terlihat seperti terlipat, dan di sini juga pendapat masyarakat, pendapat para netizen, pendapat para pegiat YouTube ya, bahwasanya dari 2.800-an suara, pertanyaan saya begini, ijazah yang ditunjukkan oleh Bareskrim Polri kemarin sama seperti yang kita lihat yang beredar di medsos. Bahkan hasil penyelidikan Bareskrim ijazah Jokowi identik bahkan asli. Menurut sahabat para pegiat media sosial dan para subscriber Anak Medan Bersuara, apakah hasil lapor Bareskrim Polri ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya? Yang menjawab tidak sesuai 95%, 95% ya, dan sesuai dengan keinginan masyarakat hanya 3%, dan no comment 2%. Artinya kesimpulan dari kedua polling tersebut, masyarakat sepertinya tidak percaya lagi kepada institusi Polri. Baik teman-teman, agar lebih lengkap kita dengar apa yang disampaikan oleh Saudara Rismond ketika dilakukan tayangan bersama Mo1 TV ya. Ini dia teman-teman. Apa tanggapannya kemarin dengan hasil dari Puslapor setelah Bareskrim Polri menghentikan itu? Tanda tanyanya gimana? Ya kalau untuk edukasi publik ya zero ya. Zero. Ya zero dan jauh dari apa yang dikenal dengan scientific crime investigation, itu sangat jauh ya, karena dari sebuah sudut pandang saja penjelasan dari Pak Dirtipidum itu kan dengan bahwa apa yang menjadi concern kita terutama adalah lembar pengesahan skripsi tersebut. Ya. Nah, di situ kan kita analisa bahwa setelah saya analisa ya dari bentuk dari apanya, font-fontnya lewat algoritma font identification ya, menggunakan AI, deep learning gitu ya, modelnya namanya convolutional neural networks, itu kan jelas itu. Boleh jelaskan singkatannya itu dengan depo artinya? CNN ya, CNN convolutional neural networks itu sebuah model AI ya, setelah kita proses ya, kita latih sehingga dapatlah apa yang namakan
font Times New Roman yang tahun 1985 secara digital itu baru dikenal publik tahun 92, 93 begitu. Tapi itu pun di Amerika. Yang melalui sejarah itu bahwa tahun 1932 dari Times, majalah Times Inggris itu sudah merilis. Bagaimana bisa dikaitkan ke sampai 85 kira-kira? Itu Times Roman mungkin ya. Times Roman ya? Iya. Bukan Times New Roman. Times New Roman itu lengkungannya sangat cantik. Dia algoritmik ya, berbasis apa yang dikenal dengan persamaan matematika ya, polinomial pangkat 2 dan pangkat 3, sehingga dengan lengkungan tersebut kita bisa lihat ya, kita bisa analisa lengkungan-lengkungan dari apa yang ada di lembar pengesahan skripsi Pak Joko Widodo itu kan sangat sempurna untuk sebuah cetakan handpress atau letterpress yang diklaim adalah produk itu oleh Dirtipidum. Jadi sangat jauh, dan penjelasan atau konklusi bahwa itu merupakan handpress atau letterpress kan cuma dengan meraba. Meraba, merasakan ada cekungan. Itu kan tidak saintifik karena rabaan terus perasaan ya itu dengan indera perasa. Berarti sebatas asumsi itu, bukan sebagai keputusan final itu. Asumsi yang subjektif. Asumsi yang subjektif. Ya, karena kalau sains maka dia harus repeatable. Adanya cekungan, dirasa, diraba, bahwa itu bukan sains, karena sains harus bersifat repeatable. Repeatable, oke. Harus dapat diulangi, dikaji lagi oleh orang lain, laboratorium lain, maka masing-masing mengeluarkan output yang konvergen, yang konklusif, yang sama. Harus memiliki indikator, variabel indikator atau variabel keluaran. Ini kan kemarin enggak. Apa indikator keluaran dari merasakan dengan meraba ada cekungan? Itu subjektif. Kemudian dibandingkan itu ya dengan perasaan dengan perabaan itu dibandingkan pula dengan keterangan dari pemilik percetakan perdana. Bayangkan yang sesuatu yang subjektif, keterangan subjektif, maka hasilnya pasti tidak objektif. Jadi harusnya kan kalau mahasiswa elektro yang tingkat sederhana saja, tingkat semester 3, semester 4, semester 5 itu sudah belajar namanya Electrostatic Detection Device, EDD. Ya, itu untuk mempelajari apa namanya tingkat tekanan yang dilakukan terhadap sebuah objek. Ya, dalam Newton itu satuannya. Nah, di situ harus ada variabel keluarannya apa, tekanannya apa, satuannya. Newton itu per Bung Rismon meter. sudah menganalisis sampai ke sedalam itu. Nah, karena kita tidak memiliki objek, tidak bisa menyita objek, ya tentu tidak bisa kita lakukan. Objek terpisah gitu. Iya, apa yang saya lakukan adalah pattern recognition. Pattern recognition, ya, pengenalan pola. Karena kita nggak bisa menyita. Pengenalan pola dari skripsi yang sudah didigitalisasi gitu. Iya. Jadi kita foto, Pak Roy juga foto, baru kita kenali pola, pattern recognition. Itu salah satu teknik dalam digital forensik. Seperti biometrik kan, yang analog ya di scan menjadi digital, baru polanya kita pelajari, cocok atau enggak, identik atau enggak, ini milik siapa. Begitu juga biometrik muka, wajah, bentuk hidung, bentuk telinga, itu semua analog. Digitalisasi baru diproses secara digital. Sama seperti ini, difoto secara digital ya, karena analog nggak bisa kita bawa, kita sita, ya, maka apa yang kita lakukan adalah pattern recognition, nah, pengenalan ini mengenai ini digital dan analog ini menjadi hal yang menarik ketika orang membanding-bandingkan untuk melakukan analisis terhadap data, baik data analog maupun data digital. Nah, banyak orang menyatakan bahwa yang layak untuk menganalisis secara analog ya data secara langsung, sementara yang Pak Rismon lakukan, beberapa netizen dari pihak-pihak yang tidak sepakat mengatakan bahwa kenapa Bung Rismon menganalisis data analog di digitalisasi. Bagaimana Bung Rismon bisa menapis ini? Iya, di dalam sebuah subjek atau jurusan atau subjurusan dari digital forensik kan ada fake document analysis. Fake document analysis, analisis kepalsuan dokumen, ya kan? Itu kan ada. Memang proses biometrik adalah salah satu proses di dalamnya. Proses biometrik yaitu ada konversi dari analog menjadi digital. Baru setelah dapatkan proses digital, maka dilakukan analisis pengenalan pola. Pola apakah? Ya kalau dalam hal ini pola font. Kan gitu. Ekornya, ketipisannya, lengkungannya kan sudah kita analisis, terutama di lembar pengesahan skripsi Pak Joko Widodo itu kan ada titik-titik yang sangat rapat, telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal titik-titik kosong, ya kan, meskipun itu sangat janggal, kosong. Tanggal dipertahankan dewan penguji. Nah, titik-titik itu dianalisis seperti apa hasilnya? Nah, itu sangat
DPI-nya sangat tinggi. DPI itu dots per inci. Dots per inchinya. Iya, untuk membuat kerapatan titik-titik itu ya masih menyisakan ruang antar titik. Itu harus simetris. Ya, bukan hanya simetris, tetapi itu hanya bisa dihasilkan oleh sebuah alat cetak digital, proses software maupun hardware dengan teknologi tingkat tinggi. Kalau pakai hand press atau letter press, titik-titik yang sangat rapat itu karena tintanya cair, maka dia menjadi bisa melebur gitu. Garis, ya karena sangat berdekatan titik-titik itu, begitu loh. Jadi di situ Dirtipidum tidak menjelaskan komponen by komponen dari lembar pengesahan skripsi itu. Ya apa yang dilakukan ya cuma tadi itu merasakan, meraba ada cekungan, maka menandakan bahwa ini produk dari hand press atau letter press. Ya kan kalau produk dari inkjet juga menyisakan ada glossing digital secara digital bisa dibuat seperti ada cekungan. Jadi proses perabaan dan perasaan dengan indera perasa itu bukan saintifik, apalagi dibandingkan juga dikonfirmasi malah justru dengan keterangan. Harusnya pihak percetakan harusnya diuji. Bagaimana Anda bisa menciptakan lembar pengesahan ini secanggih ini dengan alat Anda tahun 85? Harusnya itu baru proses yang objektif dan itu harus divideokan dan hasil dari apa itu yang dia rekonstruksi itu menggunakan hand press atau letter press ya ditunjukkan ke publik, ini hasilnya sama, ini videonya, proses rekonstruksi tersebut gitu loh. Ini kan enggak jump into conclusion, lompat ke konklusi dari indera perasa, keterangan percetakan langsung konklusi bahwa ini adalah proses atau produk dari hand press atau letter press. Ini pembodohan publik, Pak, gitu ya. Nah, baik ini Bung Rismon. Ini sangat menarik dengan kepakaran dari Bung Rismon ini yang menjelaskan sangat detail ya. Tapi ada hal yang janggal ya, ditanyakan oleh netizen, bahkan kemarin sempat viral di salah satu sosial media ya, di platform sosial media. Saya sebut aja inisial aja ya Bang ya, JS ya, yang menyatakan diri juga dan beliau juga pakar gitu dan pernah berhubungan baik juga. Tetapi ada hal yang malah menegasikan apa yang dilakukan oleh Bung Rismon ini. Dan bagaimana tanggapan Bung Rismon melihat dari soal latar belakang pendidikan Bung Rismon dan juga bagaimana Bung Rismon melakukan analisis terus diklaim menegasikan bahwa apa yang dilakukan Bung Rismon ini dinyatakan sesuatu yang tidak kredibel gitu. Bagaimana tanggapan? Gitu? Ada 2 poin berarti ya. Pertama latar belakang pendidikan, saya sudah laporkan ke pihak pengacara, tapi kita hemat energi. Nanti setelah ini baru kita laporkan pencemaran nama baik. Itu sudah saya terangkan juga di kanal saya ya. Bahkan di kanal saya sudah saya tunjukkan sertifikat saya sama dokumen-dokumen dan apa namanya transkrip nilai bahwa saya memiliki 7 mata kuliah, kalau nggak salah S-nya 3 atau 4 ya, superb di atas A. Berarti kan IPK saya 4 gitu kan. Itu syarat dari pendidikan saya. Itu sampai di situ. Hemat energi dulu karena yang kita lawan ini adalah tahu sendiri ya kan. Yang kedua masalah analisa. Di dalam sebuah studi ilmiah untuk mendapatkan kebenaran yang status quo itu biasa perdebatan itu saya lihat ya. Jadi justru harusnya kajian ilmiah kami dengan Bu Tifa maupun Pak Roy harus dibalas juga dengan kajian ilmiah, bukan laporan ke polisi. Itu yang bagus justru. Makanya saya bilang kemarin ada yang ingin membiayai JS itu. Ayo kita ketemu podcast, tetapi katanya alasan security. Makanya saya kira kalau memang datang face to face gitu, tapi bukan saya harus datang ke Jogja kan, gitu. Dia memang ada angkatan saya di Teknik Elektro UGM. Ada angkatan? Iya, di angkatan saya di Elektro UGM. Dan dia herannya punya akses yang sangat luas terhadap data-data dokumen di UGM kan. Saya juga nggak tahu itu. Tapi apakah beliau alumni UGM juga? Atau salah satu akademisi di UGM? Sehingga aksesibilitas beliau itu jauh lebih melebih dari teman-teman. Enggak, dia bukan dosen UGM tapi alumni UGM. Yang kita herankan dia punya akses yang luas ya. Bahkan dosen UGM sendiri tidak memilikinya. Tanda tanya besar ini. Nah, tanda tanya besar. Tetapi apapun itu ya, kita harusnya menghargai yang namanya nuansa perdebatan ilmiah di ruang-ruang publik. Gitu loh. Jadi ya saya Dr. Tifa maupun Pak Roy harus siap untuk dibantah secara ilmiah, tetapi jangan ad hominem ya. Jangan menyerang pribadi. Fokus kepada kajian ilmiah. Lakukan misalnya kalau nggak mau ke Jakarta face to face, ya buat video analisa untuk membantah. Nanti saya analisa lagi. Sudah ditawarkan sebelumnya ke beliau? Iya, sudah. Buat bantahan ilmiah, buat video, atau kita face to face di Jakarta. Begitu aja. Jadi semua
sains itu kan harus open ya, Open, berada di ruang terang, ruang Main publik publik. lah. Iya. Oke. Itu yang justru yang kita harapkan, justru bahwa perdebatan ilmiah dibalas juga. Dengan sesama Nggak, ilmiah. bantahan itu hal biasa dalam hal ilmiah, bantah-bantahan. Kau punya metode apa, saya punya metode ini, gitu. Asal jangan merendahkan pribadi, gitu sih. Nah, jadi sudah jelaskan teman-teman, seharusnya apa yang disampaikan oleh ketiga orang, katakanlah pendekar pembela ataupun pendekar penegakan kebenaran. Ya, mereka membuat data-data sesuai dengan data ilmiah. Seharusnya Baris Krim Polri juga menjawab dengan data-data atau metode-metode yang mereka gunakan. Jadi beradu argumen secara ilmiah itu hal yang biasa. Jadi sahabat-sahabat, terkhusus para subscriber saya, semoga apa yang disampaikan beberapa video tadi sesuatu yang membuat kita semakin semangat, seperti kata Rismon, ya, bahwasanya mereka tidak takut karena lawan ataupun katakanlah yang dilawan ini pada saat ini orang yang besar, masih punya kekuatan dan kekuasaan. Jadi buat sahabat-sahabat, para penonton, para pemirsa di mana saja berada, ayo tetap kita tegakkan dan kita nyalakan api kebenaran demi membongkar kebohongan melalui konten kreator apa yang kami sampaikan, termasuk saya di channel ini. Semoga channel ini semakin bernyala dengan bantuan teman-teman. Share, like, komen, dan subscribe. Terima kasih buat teman-teman. Salam perjuangan. Hidup rakyat Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka.